Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Pemirsa diberkati Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca sabda kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Firman yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan, Bapa yang selalu menyediakan hidangan bagi kami secara rohani, sehingga kami tidak mengalami perjalanan yang hanya cuma menikmati santapan secara jasmani, tetapi rohani pun juga kami nikmati. Maka ada keseimbangan dalam perjalanan hidup kami. Untuk tetap kami hidup, kami mau menikmati firman-Mu. Bapa, terima kasih hamba yang Allah percayakan, Tuhan pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai pada ayatnya yang keempat, dengan perikop pembacaan mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita, menghargai manusia dibaptis dalam kematian Kristus. Menghargai manusia dibaptis. Percayakah kita bahwa baptisan yang kita selalu lakukan, kalau untuk GKI mengakui baptisan percik dan baptisan selam, yang penting kita lakukan satu kali, tidak menggunakan baptisan yang double. Oleh sebab itu, baptisan yang kita lakukan baik bagi anak-anak kita, bahkan juga bagi orang dewasa, yang mau menyatakan bahwa kita masuk dalam pembaptisan kudus, kita dimeteraikan, kita memiliki janji-janji Kristus, dan disitulah baptisan itu memberikan penyucian kehidupan dalam hidup saya dan pemirsa sekalian, karena kita terbebas dari setiap belenggu-belenggu dosa. Satu pembaptisan yang dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga oknum ini yang dipakai untuk membaharui, menyucikan hidup saya dan pemirsa. Percayakah kita bahwa kita telah diselamatkan? Kalau kita mengatakan bahwa kita telah diselamatkan, maka bagi orang Kristen jangan condong dan berbaur ada dalam kehidupan keberdosaan. Kalau pada ayatnya yang pertama mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kita tidak perlu untuk bertekun dalam dosa. Hidup dalam dunia ini hanya sesaat dan sementara saja. Kita perlu untuk melatih diri kita mengejar kerajaan sorga, mengejar berkat yang Ia sediakan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Allah telah menyediakan itu untuk kita. Oleh sebab itu, kematian Putranya Yesus Kristus, Ia mati untuk memberikan kehidupan bagi kita. Dan itu merupakan suatu pembaptisan kematiannya bagi saya dan pemirsa, supaya kita hidup. Jangan kita
mengatakan bahwa kita menjadi orang Kristen yang sudah dimeteraikan dan tidak perlu lagi untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Pola berpikir seperti itu merupakan pola berpikir yang menyesatkan akan kehidupan kita. Kematian yang Ia telah berikan dalam hidup saya dan pemirsa, kematian itu kita meresponi dan kita mengikuti jejak langkah Kristus Tuhan kita yang hidup, supaya kita dihidupkan, supaya kita diselamatkan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ketiga mengatakan pada kita, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita dimeteraikan, dikuduskan, dibaharui dalam pembaptisan masih waktu kecil, bahkan dalam kedewasaan itu kita dibaharui oleh Roh Allah. Kita telah disucikan, dikuduskan. Tetapi suatu pembaharuan, satu kemenangan, kita dibaharui dalam kematian Kristus. Maka jangan kita menjadi umat yang hidup dalam dunia dan mau mencari kesenangan dunia yang hanya sesaat dan sementara saja. Tetapi marilah kita mencari Kristus, kita mencari Tuhan kita yang hidup. Maka Dia Allah kita, Tuhan kita yang telah menyelamatkan saya dan pemirsa sekalian. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mau menerima pekerjaan Kristus, Roh Allah, Roh Kristus tinggal dalam hidupnya, dan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun dia dalam jalan kebenaran. Dia dikatakan sebagai orang-orang pemenang, orang-orang yang diberkati Tuhan, yang selalu mau menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, betapa bangganya kami punya Allah seperti Engkau. Kami telah dimeteraikan dalam kematian Kristus, memberikan kami kemenangan. Suatu pembaharuan, pembaptisan, penyucian hidup kami ini. Walaupun dosa kami merah seperti kermisi, Engkau sanggup dan mampu untuk menyucikan hidup kami. Berikanlah kami untuk tetap berjuang dalam menggapai janji-janji Tuhan. Berikanlah kami untuk tetap ada dalam jalan kebenaran. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.